Ada yang tahu bedanya apa? Angka sekarang menjadi iya. Kenapa? Karena level puskesmas. Kalau kita ambil apa, dia per 100.000 kelahiran hidup nilainya rendah. Tapi kalau di puskesmas kan selalu ditanya berapa jumlah kematiannya, ya. Jadi nanti yang di sini adalah berapa jumlah kematian ibu dan kematian bayi. Oke, untuk stunting sama bahasanya ya Bapak dan Ibu. Kalau nanti Bapak dan Ibu simak, bahasanya kita adalah semua program kapan itu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, apa yang ada di sini Bapak dan Ibu tidak lepas dari pedoman yang saat ini sudah dipedomani oleh teman-teman pemegang program gizi, ya. Jadi, ya berbahagialah pemegang program gizi. Ditanya di bab 2, ketemu lagi di bab 4. Tapi lihat, yang ditanya di bab 2, indikatornya bisa beririsan dengan di bab 4, ya. Jadi kalau dia kan di sana misalnya ada hasil eksklusif, ada nggak hubungannya nanti dengan stunting? Ada, presentasi hasil eksklusifnya, ya. Jadi ini Bapak dan Ibu adalah upaya-upaya yang harus nanti dikerjakan oleh teman-teman dalam rangka penurunan stunting ya yang ada di puskesmas. Oke, selanjutnya ini tidak berubah ya dari yang sebelumnya. Ya, ditetapkan indikator dan target kinerja stunting. Ingat, tidak perlu lagi membuat, tinggal mengambil saja. Kemudian di sini yang disertai capaian dan analisisnya. Jadi nanti di bab 2 ini sama bab 2, bab 4 ini sama dengan bab 2. Ketika PJ program ditanya, dia harus siap dengan RUK RPK, dia harus siap dengan indikator kinerja dan capaiannya, dan jangan lupa analisisnya, ya. Karena analisis itu nanti yang diminta, kenapa dia tercapai, kenapa dia tidak tercapai, kenapa tidak ada pergerakan sama sekali, ya. Jadi yang menjawab adalah analisisnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Kalau dia tadi melakukan pralogul, otomatis ini pasti ada. Benar kan? Karena ketika dia menghadap ke PJUKM, dia harus siap dengan capaiannya. Selanjutnya ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting. Ini apa ya? Kira-kira dokumennya? Nomor 2, ketika saya survei, mana program penurunan stunting? Bapak dan Ibu menyerahkan dokumen apa? SKH. Program apa? Dokumen apa yuk? Saya sudah memberikan clue-nya dengan sangat jelas tadi. RPK. Betul sekali, RUK dan nah, ada lagi mungkin Bapak dan Ibu, RII tidak harus SK. Dokumen perencanaan, SK, SOP, kemudian kerangka acuan adalah dokumen regulasi. Jangan lagi kami temukan ada RUK kemudian ada SK khusus untuk RUK ini, enggak ya. Jadi cukup nanti di dalam instrumen kami tuliskan RPK kegiatan, misalnya terkait dengan penurunan stunting. Tidak juga, saya tahu di RUK-nya Bapak dan Ibu RPK juga tulis program penurunan stunting, tidak kan? Tetapi tulis semua kegiatan, tinggal ditandai saja, ya. Ini kegiatan kami. Oke. Selanjutnya dikoordinasikan dan dilaksanakan sama ya dengan yang saya sampaikan tadi di 231 tentang pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan koordinasi. Kemudian keempat, dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Ini remind lagi. Kalau dilaksanakan 2.4, ini mah mudah. Tapi kalau tidak pernah dilakukan, ini akan berat buat masing-masing pemegang program. Terakhir, dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dilaksanakan pencatatan, tinggal dia kasih mana bukti pencatatan atau pelaporannya.
Dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas bagaimana ya caranya. Setiap bulan ada logbook, ada. Ada data gizi yang disampaikan terkait dengan stunting, ada. Cukup sampaikan itu. Karena tadi jelas ya, mekanisme komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan salah satunya melalui pertemuan lokakarya bulanan. Ya, jadi tidak harus. Jadi Bu, kalau buat laporan setiap bulan kami buat laporan khusus kepada kepala puskesmas. Ya, enggak. Ya, jadi nanti implementasinya sangat. Selanjutnya penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Bapak dan Ibu, untuk ini silakan baca Permenkes 21 tahun 2021. Jelas banget isinya, karena teman-teman dari Direktorat Kesehatan Keluarga juga mengadop 421 itu berdasarkan Permenkes 21 2021. Ya. Di sini adalah semua upaya-upaya yang harus dilakukan dalam upaya penurunan jumlah kematian ibu dengan jumlah kematian bayi, dimulai dari pelayanan ANC, kemudian pelayanan bersalin, masa sesudah melahirkan. Ya, ini Bapak dan Ibu yang coba untuk dikuatkan di dalam program penurunan angka jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Dan di sini khusus yang ponet ya, khusus yang ponet akan dilihat detail terkait dengan proses penanganan persalinan. Tapi kalau bukan ponet gimana Bu? Ya enggak, akan dilihat Anda melakukan pelayanan persalinan atau tidak, ditetapkan sebagai puskesmas ponet atau tidak. Karena nanti standarnya mengikuti. Ya, kita lanjut. Ditetapkan indikator dan target kinerja pelayanan kesehatan ibu dan bayi ya, yang disertai capaian analisisnya tinggi yang berkaitan dengan penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Ambil saja di bab 2 di 283 tadi kan ada SK indikator kinerja. Kemudian ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, sama ya Bapak dan Ibu, perlihatkan RUK RPK-nya. Nomor 3, tersedia alat, obat, bahan habis pakai, dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, termasuk standar alat kegawadaratan maternal dan neonatal sesuai dengan standar dan dikelola sesuai dengan prosedur. Yang C, kira-kira siapa nanti yang akan memberikan jawaban Bapak dan Ibu? Admin UKP, UKM, siapa? UKP saja? Admin. Iya. Admin terkait dengan apanya? Manajemen peralatan. Perencanaannya. Nanti kita saling lihat nih. Kalau sekarang Bapak dan Ibu lihatlah, teman-teman di pelayanan jalan sendiri, teman-teman di perencanaan jalan sendiri. Apa yang diminta belum tentu terakomodir, atau perencana meminta belum tentu direspon. Sekarang sudah tidak ya. Dengan sendirinya yang disampaikan oleh Mbak Dewi semalam tadi, kita membangun sistem Bapak dan Ibu. Kita berharap dengan sistem ini memaksa secara halus untuk setiap orang berpartisipasi dalam kasus ini, dalam program ini. Kemudian dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil. Ini kira-kira siapa Bapak dan Ibu? Admin UKP? Jelas-jelas yang ini UKP ya. Dia akan lihat bagaimana proses persalinan Bapak dan Ibu, termasuk ketika dia adalah puskesmas yang ditunjuk sebagai puskesmas mampu ponet. Yang tidak menolak persalinan aman, ya kan? Otomatis ini dikoordinasikan dan dilaksanakan penurunan jumlah kematian sama ya. Jadi ada beberapa JP yang sama, kita tinggal selesaikan dia terkait dengan apa. Kemudian dilakukan pemantauan evaluasi dan tindak lanjut ya terkait dengan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Dan yang terakhir dilaksanakan pencatatan, lalu dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemarin ini kita berpikir gini Bapak dan Ibu, ada beberapa puskesmas yang susah sekali kita cari pencatatan pelaporannya, apalagi yang sifatnya manual. Kalau sekarang sudah banyak yang sifatnya e-report ya langsungnya. Yang manual itu antara data harian kemudian masuk ke data bulanan sering tidak sinkron dan entah dari mana. Makanya biasanya kan data yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil evaluasi oleh dinas kesehatan. Dengan ada
ini teman-teman kepala puskesmas juga tidak pusing-pusing lagi gitu ya. Otomatis sistemnya kita dorong, kita minta mereka melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur. Kalau dia menggunakan namanya e-report atau pelaporan secara elektronik ya silakan. Kita akan lihat tapi sumber datanya itu jelas, historinya urutannya sampai di mana. Oke, yang ketiga, cakupan dan mutu imunisasi. Sama, program imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Apa yang dilihat di sini adalah semua terkait dengan program bagaimana seorang penanggung jawab atau pelaksana atau koordinator imunisasi merencanakan program terkait dengan pelaksanaan imunisasi. Di sini mereka menyamakan namanya adalah micro planning ya Bapak dan Ibu, di mana nanti bukan hanya terkait dengan logistiknya, tetapi mereka juga harus paham sasaran dengan jenis-jenis vaksinnya ya. Yang paling penting ada di huruf F, di mana puskesmas melakukan pengelolaan rantai dingin vaksin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini sebenarnya core-nya imunisasi ya. Kalau yang singgung tidak tersinggung kadang terlewatkan, benar kan? Tergantung surveyor kan ini ruangan apa nih? Kalau ada kulkas vaksinnya dibuka, kalau enggak. Nah sekarang tidak. Semua Bapak dan Ibu di sini dipantau. Ditetapkan indikator target kinerja program imunisasi sama. Ditetapkan program imunisasinya, tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisasi. Ya ini kerjasama teman-teman dari UKP dengan adminnya ya. Kemudian dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikelola sesuai dengan prosedur. Di sini ada R, ada D, ada O, ada W. Artinya apa? Akan dilihat SKSOP terkait dengan pengelolaan vaksin. Akan dilihat bagaimana dia merencanakan kebutuhan vaksin beserta logistik lainnya Bapak dan Ibu pengelolaan. Akan dilihat bagaimana dia melakukan pengelolaan vaksin, termasuk adalah pemantauan suhu vaksinnya, dikalibrasi atau tidak alatnya. Kalau sekarang kan ada yang otomatis katanya ya Bapak dan Ibu, silakan. Dan di sini sebenarnya yang kita ingin lihat adalah jangan sampai vaksin kita rusak. Di beberapa lembaga terkait yang luar internasional, mereka bukan hanya berdasarkan dilakukan pemantauan antara 2 sampai 8 cuma checklist pagi dan sore, tetapi pertanyaan berikutnya adalah kalau segini vaksinmu berapa full packs yang harus kalian siapkan? Kalau mati lampu berapa kira-kira ketahanan full pack yang saking dia ingin menjaga jangan sampai vaksinnya rusak. Coba Bapak dan Ibu lihat, kalau mati lampu ada genset hanya 2 yang ada aliran utama listriknya, bagian mana? Vaksin, kulkas vaksin dan gudang obat. Yang lain silakan nggak dijalan nggak apa-apa, tapi yang 2 ini harus disupport dengan listrik. Karena kenapa? Ada hal yang kita jaga, kalau itu tidak dijaga maka dia akan berdampak yang luar biasa terhadap dampak terhadap manfaat dari kita memasukkan vaksin itu sendiri atau obat. Kegiatan penanggungan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan dan dilaksanakan sama Bapak dan Ibu. Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan program imunisasi, dan yang terakhir dilakukan pencatatan dan pelaporan. Ya, jadi di standar bab 4 Bapak dan Ibu sebenarnya kalau teman-teman sudah kompak di bab 2, bab 4 itu mengikuti. Ya. Jadi tidak ada lagi yang kata-katanya tidak tahu, tidak ada lagi orang yang duduk hanya di bagian belakang karena semua kebagian akan maju ke depan, yang tidak ada lagi keraguan-raguan. Kalau kita lihat, apakah ada yang diminta dalam standar yang tidak dikerjakan oleh puskesmas? Semua dikerjakan kan? Karena kami juga langsung ke pemegang program, aktivitas kalian di puskesmas, kita lihat oh ternyata itulah yang dikerjakan. Kalau yang simak kita masih kira-kira ditanya apa ya? Tapi kalau yang bab 4, bab 2 benar-benar menjurus dari apa yang sudah ditetapkan. Oke, saya ingatkan yang bab 2 supaya tidak lagi bingung. Teman-teman jangan terkecohkan. Di situ adalah ditetapkan indikator. Ingat, indikator itu adalah indikator yang ada di dalam pokok pikiran. Kalau dilihat indikator program SGAL itu banyak banget, lebih dari 20 SGAL ya.
Tapi diminta hanya 6, maka tolong pastikan hanya 6 ini Bapak dan Ibu, khusus yang di bab 2 untuk Kesga. Prokes ada 3. Kadang kita nggak baca nih, ditetapkan indikator kinerja. Oh, dia pikir semua keslingnya, semua Kesganya ya. Jadi baca pokir, baca elemen penilaian pelan-pelan dan buat catatan. Kadang kita terlewatkan, itu ya, hati-hati. Kalau kita terlewatkan, kemudian supaya tidak lupa, ya udah ya, akhirnya yang awalnya tidak ditanya menjadi ditanya. Ya, dari saya demikian Bapak dan Ibu untuk TB dan penyakit tidak menular yang akan disampaikan oleh Ibu Ira. Silakan. Ya, izin melanjutkan kembali Bapak dan Ibu untuk standar 4.4 masih tinggal 2 kriteria lagi. Ya, kriteria 4.4.1 yaitu program penanggulangan tuberkulosis. Jadi dari judulnya, bagaimana pelayanan kepada pengguna layanan TB mulai dari penemuan kasus sampai dengan tata laksana kasus yang terdiri atas pengobatan, penggunaan layanan beserta pemantauan dan evaluasi. Tidak ada perbedaan, tadi sudah diingatkan Bu Arma di awal bahwa tidak ada perbedaan terhadap kriteria ini. Dan bagaimana sebetulnya di pokok pikiran ini kita juga melihat tadi sudah diingatkan kaitannya antara teman-teman di UKM dan di UKP. Dan kemudian bagaimana penanggulangan tuberkulosis, kalau kita lihat juga untuk kriteria ini juga ada kaitannya nantinya dengan teman-teman yang ada di indikator mutu di bab 5. Ya, karena kalau kita lihat di dalam indikator nasional mutu bicara keberhasilan mulai dari penegakan, kalau tadi penemuan kasus, maka di indikator nasional mutu bicaranya mulai dari penegakan diagnosa sampai tata laksana dia sampai selesai pengobatan dilakukan. Jadi kita lihat di sini bagaimana penanggulangan TB, apa definisinya, semua dijelaskan bahwa program penanggulangan tuberkulosis itu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, ditindaklanjuti. Kemudian diingatkan kembali bagaimana penetapan indikator kinerja TBC terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Jadi tadi sudah diingatkan bahwa PPN tidak ada SK indikator kinerja tersendiri. Kemudian melalui pelayanan kasus bahwa kita tahu ada sensitif obat dan resisten obat. Upaya promotif preventif dilakukan dalam penanggulangan TB sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Saya yakin teman-teman di puskesmas, teman-teman dinas ini menjadi masalah dan banyak inovasi-inovasi dari puskesmas untuk penanggulangan TB ini. Bagaimana program pengendalian tuberkulosis disusun dan dikoordinasikan melalui strateginya masih tetap DOTS. Upaya untuk mencapai target program penanggulangan TBC nasional daerah, puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan disertai dengan analisis capaiannya. Rencana program penanggulangan disusun dengan mengutamakan upaya promotif preventif. Kita jangan lupa bahwa untuk TB sudah ada Perpres nomor 67 tentang program penanggulangan TB. Kemudian pencatatan dan pelaporan kita lakukan melalui SITB. Di elemen penilaiannya maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja penanggulangan TB disertai capaian dan analisisnya. Pertama, bahwa ditetapkan ada indikator kinerja penanggulangan TB berarti harus jelas, namanya indikator ada targetnya berapa, ada capaiannya dan analisisnya. Ditetapkan rencana program penanggulangan tuberkulosis, kemudian ditetapkan tim TB, disediakan logistik baik OAT maupun non OAT sesuai kebutuhan program serta dikelola sesuai dengan prosedur. Berarti ada penyediaan logistis. Ini kita lihat berarti kaitannya dengan teman-teman yang di KNP. Nah, kemudian dilakukan tata laksana tuberkulosis mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan, pedoman, panduan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian
dikoordinasikan dan dilaksanakan program penanggulangan tuberkulosis sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor. Kita tahu bagaimana upaya-upaya yang disusun oleh teman-teman penanggung jawab TB kemudian ini akan disusun bersama dengan lintas program dengan lintas sektor. Berarti buktinya ada dokumentasinya, gitu ya, selain ada regulasinya. Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program penanggulangan tuberkulosis. Bahwa dilakukan pemantauan terhadap dan evaluasi serta tindak lanjut dari upaya perbaikan ini dan dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota. Terakhir, kriteria 451 program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta faktor risikonya direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan ditindaklanjuti. Ini juga bagaimana kita bicara mulai dari faktor PTM, faktor risiko PTM tidak hanya berdampak pada angka apa saja. Upaya pengendaliannya tentu saja kita lakukan upaya promotif preventif, bagaimana penggerakan terhadap pemilu. Deteksi dini atau screening perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus PTM. Ini semua dilakukan terintegrasi dengan PIS-PK dan gerakan masyarakat. Tadi berarti ada kaitannya di sini dengan di 2.5. Ya. Kemudian kegiatan promotif melalui KIE, melalui penyelenggaraan UKBM ini dijelaskan, kegiatan kuratif dan rehabilitatif juga dijelaskan. Penyelenggaraan PTM oleh puskesmas dilakukan melalui kegiatan memanfaatkan carta obesitas, pembinaan posbindu PTM. Ini kita tentu tahu buku manajemen PTM. Penetapan indikator kinerja PTM terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Itu lagi yang diingatkan. Kemudian kita puskesmas melakukan pengukuran dan analisis terhadap indikator kinerja. Ada pencatatan dan pelaporan, ya. Kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi serta rencana program disusun dengan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif berdasarkan analisis masalah PTM. Maka di elemen penilaian ini ditetapkan indikator kinerja PTM disertai capaian dan analisisnya. Jadi ingat kembali lagi bahwa bukan hanya capaian tapi ada analisisnya. Jadi bagaimana juga kita dengan standar sekarang kita meminta mereka untuk melihat bukan hanya capaian tapi mereka mampu melakukan analisis terhadap capaiannya sehingga nanti kita harapkan rencana tindak lanjut mereka itu bisa lebih tepat. Ditetapkan program pengendalian PTM termasuk rencana peningkatan kapasitas tenaga terkait P2 PTM. Kemudian pengendalian PTM dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakannya. Jadi kita akan di sini jelas ada R, D, dan W. Bagaimana kita dokumentasi kita terhadap koordinasi yang kita lakukan dengan lintas program dan lintas sektor. Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbindu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kemudian tata laksana PTM mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sesuai dengan panduan praktek klinis dan algoritma pelayanan PTM. Ingat tahun ini sudah keluar panduan praktek klinis yang baru. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program PTM dan dilaksanakan pencatatan dan pelaporan untuk kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi untuk PPN jelas dari kriteria 1 tadi 1 tidak ada perubahan. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.